Luar biasa. Selamat sore. Selamat pagi. Prolanis. Seroja. Seroja. Siapa mani jasmani. Prolanis seroja. Yes, yes, yes. Jantung. Sehat. Gula darah. Normal. Hipertensi. Takut. Corona. Ibu, bapak-bapak, anggota Prolanis sore ini kita akan melakukan suntikan utamakan kebutuhan, kebutuhan dulu, dan bagi yang masih tidak tahu hal-hal halal kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mulai saja dengan penyuluhan. Penyuluhan yang saya berikan kali ini adalah buku telah tertera tentang pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak selama ini sering dikaitkan dengan stroke. Memang ya sering dengan stroke toh. Pembuluh darah otak stroke memang ya, nah dikaitkan dengan stroke. Kondisi ini juga umumnya dikaitkan dengan kondisi yang berbahaya. Namun sebenarnya bahaya atau tidaknya pembuluh darah otak tergantung pada lokasi dan seberapa parah kerusakan yang terjadi. Jadi pembuluh darah itu lokasinya macam-macam, tidak hanya satu saja. Pembuluh darah merupakan serangkaian sistem tertutup yang memegang peran penting dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dalam darah terkandung oksigen dan nutrisi yang menyokong kehidupan sel. Agar fungsi ini berjalan dengan semestinya diperlukan pembuluh darah yang sehat, Jika terjadi kerusakan seperti pembuluh darah otak, maka pasokan darah dan oksigen ke berbagai organ tubuh tentunya akan terganggu. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan pembuluh darah bisa beragam, mulai dari kekurangan oksigen hingga kematian jaringan. Penyebab pembuluh darah otak, banyak hal yang dapat menyebabkan pembuluh darah otak, termasuk kegiatan sehari-hari ataupun penyakit tertentu. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan pembuluh darah otak. Salah satunya yang pertama mungkin cedera pembuluh darah otak dapat disebabkan oleh faktor eksternal dari luar tubuh seperti cedera akibat benturan dengan benda tumpul maupun benda tajam. Contohnya adalah terbentur tembok, kecelakaan, dan luka pukul. Bisa bergejala penyakit otak. Dua, tekanan darah tinggi, hipertensi yang sering saya sampaikan untuk tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah. Hal tersebut dapat terjadi karena peningkatan tekanan darah dalam pembuluh darah yang membuat pembuluh darah menjadi kurang elastis dan lebih rentan untuk meningkatkan hipertensi. Sekali pembuluh darahnya besar. Ya, plak pada pembuluh darah yang sudah sering saya sampaikan. Plak yang terbentuk akibat tingginya kadar lemak atau kolesterol dapat membuat pembuluh darah menjadi keras dan menyempit. Kondisi ini sangat menyebabkan tekanan dalam pembuluh darah meningkat dan mengakibatkan pembuluh darah meningkat. Dimana kolesterol, terlalu banyak kolesterol, jadi pembuluh darahnya menyempit. Yang keempat,
pembuluh darah. Peradangan pada pembuluh darah atau vaskulitis dapat membuat biji pembuluh darah lebih mudah pecah. Kondisi ini pun dapat meningkatkan risiko terjadinya pembuluh darah besar seperti jika dibarengi dengan tekanan darah. Kelima, kelainan genetik. Salah satu bentuk kelainan genetik yang dapat menyebabkan pembuluh darah besar adalah aneurisma. Aneurisma terjadi ketika adanya penggembungan pembuluh darah yang rapuh atau mudah besar. Kondisi ini dapat terbentuk akibat peningkatan tekanan dalam darah pembuluh darah yang mendorong pembuluh darah hingga menyebut. Jadi kenaikan tekanan sementara jadi bergantung macam jadi bergantung macam-macam. Jenis pembuluh darah besar dan bahayanya. Satu, kulit merupakan lokasi pembuluh darah besar yang segalanya dapat dilihat dengan mudah. Pecahnya pembuluh darah kulit biasanya disebabkan oleh gejala berupa robek, sehingga Anda mengeluarkan darah. Seperti benturan pada tumpul atau jatuh, pecahnya pembuluh darah dikeluarkan kulit akan menimbulkan normal atau hematom. Hematom itu bengkak tapi tidak luka, namanya hematom. Yang menyebabkan darah berhembus dan berhembus ke kawasan kulit. Umumnya, normal akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2 minggu. Jika normal tidak hilang setelah lebih dari 2 minggu atau sering terjadi nafas yang hilang, sebaiknya periksa ke dokter untuk memastikan normal seorang hari-hari misalnya ada sebabnya apa gitu. Jantung. Pembuluh darah besar di jantung merupakan kondisi yang dapat mengancam nyawa. Pembuluh darah besar di jantung koroner artery ruptur biasanya disebabkan oleh aneurisma koroner, diseksi dan vaskulitis. Kondisi ini dapat menyebabkan gagal jantung yang juga disertai dengan gejala seperti kelelahan, dada sangat berat, nafas, berat dan nyeri dada. Jika Anda mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera lanjut ke UGD untuk mendapatkan penanganan. Di jantung terjadi sesek, tidak, takut, dan kosong di mata. Pembuluh darah besar di mata merupakan kondisi yang biasanya sering tidak disadari oleh pendidikan. Kondisi ini seringkali tidak disadari saat bercermin dan menyadari matanya berwarna merah. Kadang-kadang kan matanya berwarna merah di kok abang. Kondisi mata merah tersebut terjadi dengan perdarahan pembuluh kita stimulasi yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah kecil yang berada di bawah lapisan mata. Beberapa penyebab pembuluh darah besar di mata adalah menggosok mata terlalu kencang, jangan coba bucek-bucek ya. Biasanya bucek-bucek ya kalau bucek-bucek. Akibat itu menjelang jadi merah. Bucek-bucek apa mata? Biasanya kondisi ini biasanya tidak berbahaya dan akan hilang dalam bulan. Selain itu, beberapa kondisi medis juga dapat menyebabkan pembuluh darah besar di mata seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penggunaan obat pengurangan darah, dan gangguan pembekuan darah. Namun, lokasi penjagaan biasanya berada dalam bola mata yang
Jika kegiatannya mengeluhkan gangguan penglihatan, baik itu berupa buram, seperti penglihatan tirai hitam ataupun buta mendadak. Resikonya itu. Dan kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan darah pada adanya jaringan parut di hati akibat sirosis hati, sehingga terjadi hipertensi otak atau peningkatan tekanan darah dalam pembuluh darah hati. Sirosis hati. Tingginya tekanan darah menyebabkan darah mengalir ke pembuluh darah berukuran kecil yang tidak dijelaskan untuk membawa darah dalam jumlah besar. Akibatnya, pembuluh darah itu akan membengkak dan lebih besar. Pembuluh darah bekas di kerongkongan akan menimbulkan keluhan berupa sakit kepala, muntah darah, dihabiskan hingga hilang kesadaran. Darah otak. Pembuluh darah besar di otak merupakan kondisi yang sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan segera. Salah satu kondisi pembuluh darah besar di otak yang banyak besar adalah stroke, baik itu sering mengalami stroke itu tidak besarnya pembuluh darah di otak. Ketika ini terjadi, yang membentuk pada otak yang dapat berfungsi dan kondisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Pecahnya pembuluh darah di otak dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti tekanan darah tinggi yang tidak terjadi, aterosklerosis, aneurisma otak dan trauma otak. Bisa karena trauma otak, benturan cedera otak. Jadi kalau yang jatuh, ini jatuhnya miring tengkurap itu lebih aman daripada buka. Jadi itu benjol lebih aman, miring lebih aman. Namun bahaya itu kalau belakang otak itu ada di belakang kepala. Jadi yang sadar. Ya, kecuali kalau tidak sadar, muntah-muntah, nah ini ada sesuatu di otak. Otak jadi yang bisa stroke ya, dalam pembuluh darah otak yang kanan, yang stroke sebelah kiri. Jadi, kalau stroke dari tangan ini lumpuh, kalau tangan kaki lumpuh sebelah kanan, berarti pembuluh darah otaknya sebelah kiri. Gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sebelah kiri. Ini harapan kami dengan tahu kita preventif lebih baik, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mengobati wis loro beneran. Nek mencegah jangan sampai terjadi. Apa ada yang mungkin tak nyoba itu? Tak nyoba bentuk darah bentuk akhir itu. Nah, ketika orang tak aku tahu sakit gigi, dia tahu ngerasa kelahannya sakit gigi, gitu kan? Itu sehingga diharapkan ya kita lebih sering memberikan penyuluhan, maksudnya kita lebih tahu, lebih preventif dan lebih menghindari bahaya kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ada kulit, mata, otak, jantung, dan sebagainya. Itu darah yang sering terjadi. Misalnya jantung biasanya pasang ring, berdarah jantung, berdarah otak, jadi gitu. Mudah-mudahan di antara ibu-ibu kita, bapak-bapak, tidak ada yang menyerah seperti ini, ya. Kita bisa mencegah sebelumnya. Itulah makanya sering kami menyampaikan, sering kami memberikan penyuluhan agar kita
lebih namanya dengan kita olahraga, kita harapkan dengan olahraga yang teratur, dan kita akan lancar, lancar. Hipertensinya akan terkendali, sifat lagi terkendali, karena terpecah, terurai, jadi tidak numpuk di dalam pembuluh darah. Kolesterol itu, kolesterol asam lambung itu penyakit makanan, Bu, ya enggak? Penyakit makanan. Betul. Betul kayaknya kolesterol tinggi asam lambung karena apa? Ada yang tiap dari pola, berbagai, gorengan, kacang, kacang goreng gitu, nah itu banyak yang kolesterolnya tinggi, asam lambungnya juga tinggi. Itu penyakit makanan, Jadi hati-hati Bu, kolesterol jangan lebih dari 200, maksimal 200 ya. Kalau asam urat ada perempuan itu 6, laki-laki 7, maksimal ya, itu maksimal. Kurang dari itu tidak masalah, kan itu maksimal. Nah, biasanya cuma dokter atau ibu dari orang lain itu boleh asam urat itu. Kurangi kacang, gorengan, jeroan, oke ya. Bakso isinya kan itu semua loh Bu. Jagongan isinya itu, bakso rampung ini jagongan. Nah, itu sama-sama. Itu sebabnya nih. Kafe itu lakinya Bu. Laki. Kafe itu lakinya. Tempe ya. Tempe itu juga itu ada asam lambung. Ini tidak berlebihan tidak masalah. Itu menjadi anak keluarga, tidak apa-apa, makan saja tidak apa-apa. Sesuatu yang berlebihan yang tidak boleh. Bukan berarti terus makan itu tidak. Hanya makan sehari 3 kali itu makan atau tidak masalah itu, tidak masalah. Jangan khawatir Bu, sesuatu yang tidak berlebihan kadar itu tidak masalah. Kita jangan terlalu takut sekali ini berlebihan. Mobil ya Bu, mobil ya. Nah, mobil kakak lek mobil ya, nah itu sebabnya. Nah, makanya dengan olahraga kita imbangi dengan olahraga itu tumpukannya tidak menumpuk di dalam pembuluh darah, tapi terurai. Terurai, jadi tidak menumpuk di dalam pembuluh darah. Terurai. Sebabnya gitu ya. Kalau ada yang punya turunan gula, Anda menghindari. Oh, itu menghindari. Keturunan hipertensi kita menghindari. Jadi mengurangi garam, mengurangi kolesterol tinggi, itu kita menghindari. Semuanya bisa diatur dan kita menjaga diri kita sendiri. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya? Baru 19 menit Bu Dokter, Ya. kurang 11. Oh iya, semoga kalau ada yang mau bertanya. Ingat ya, hipertensi lak itu pembuluh darahnya ada sesuatu menjadi sempit. Sempitnya apa? Karena kolesterolnya tinggi. Kolesterolnya nempel di dinding pembuluh darah. Jadi lubangnya menyempit, kasarnya lubangnya tiup ya, lubangnya tiup, sehingga tekanannya harus tinggi. Dan juga hipertensi karena tekanannya tinggi, itu menyebabkan dengan sangat kuat, sangat tinggi. Ternyata sepele ya, karena kolesterolnya yang tinggi. Jadi kalau ada kolesterol masih 200 aman sih, 200 aman. Kurang 200 malah tidak apa-apa. Itu maksimal deh, 200 itu tidak
itu maksimal. Hasilnya 120, 170 sama. Campurannya 6 maksimal untuk putri ya, untuk kakung 7 itu maksimal. Kurang dari itu masih sama. Ini ya. Ini yang menyebabkan kenapa pembuluh darah itu tetap yang di kerongkongan itu kaitannya dengan hepar itu cirrhosis hepatis ya. Cirrhosis hepatis hepatnya mengecil, hepatnya ada gangguan pada hepar itu hati ya, hepar itu hati, cirrhosis hepatis gangguan pada hati. Yang biasanya makanya tahu-tahu merah ya. Makanya merah kadang-kadang biasanya tahu-tahu kan nggak ngerti tahu-tahu kok ada darah hematom tertentu merah itu namanya hematom enggak kakap enggak merah itu namanya hematom ya. Biasanya diolesi trombokop itu hilang atau disiko itu hilang. Beda dengan odin itu membengkak tapi bukan darah itu namanya udin. Udin biasa udin mata, udin kaki itu kakinya bengkak, diprecet kok, tahu nih, berapa? Ditekan diprecet itu kok, itu udin namanya. Ada udin mata, udin palpebra, udin kaki, ya, udin kaki bisa, udin palpebra. Udin paru, ya kalau penyakit paru, udin kaki, udin mata. Kalau ginjal biasanya udin mata itu, udin palpebra. Kalau jantung biasanya udin kaki. Udin cerebri, kaki, ginjalnya ketinggalan di otak, udin cerebri. Ini terakhir lagi kenapa ada perdarahan bisa dibagi berbagai tempat, bisa di mana saja tadi kulit bisa karena cedera, bisa karena luka, bisa karena dicubit kan bisa juga itu dicubit. Nah itu bakar ya, itu bisa kan sedikit ya, bisa karena gesek boleh. Mata kaki itu kulino utek motor itu lo sampai gitu. Gatal sampai utek tidak saja. Orang malam ya, utek kan do, ini orang malam dia. Nah, ini utek ya, utek nggak malu. Ini itu akibatnya terus ada merah. Beda dengan pinggir ibu. Beda dengan pinggir. Ya, ibu itu harus diolong, belum di apa coba. Kalau pinggir itu biasanya karena jaringan lemak. Pimpinan, biasanya bapak itu lagi pimpinan. Anak untuk sini kurangi kacang, kurangi telur, memang ketinggian lah itu kan coklat, kacang, telur harus dikurangi. Ini kan sok pinggir. Banyak anak-anak yang pinggir, ya telur, ya ini mata itu ya namanya pinggir. Kacang, coklat, telur, ya segala macam itu biasanya nanti akan berbeda. Tapi satu ketika muncul lagi. Nah itu. Jadi pinggir itu benjolan tapi tidak membentuk, tidak perdarahan, bukan perdarahan. Benjolan itu bukan perdarahan, pinggiran, belen, jangan diutek-utek. Biasanya naik kelilipan, kalau ingin sambil motor di jalan, langsung diutek-utek toh, otomatis itu. Ya, otomatis sehingga iritasi. Kan ini masih mudah sekali iritasi. Sama dengan di telinga bu, kadang-kadang membersihkan telinga yang terlalu keras iritasi, ya itu.
Ya, kadang-kadang sering membersihkan kaki akan bat malah kalau akan batik kaki lah. Kaki bandret dari akan batik malah kaki. Nah itu ya. Ini hati-hati ini gitu. Nah, itu. Jadi otak yang paling budaya itu otak, jantung, ini karena stroke nih. Jadi ingat Bu, kalau ada biaya yang lumpuh, lumpuhnya kanan, berarti perdarahannya di sebelah kiri. Nek lumpuhnya kiri, perdarahannya di sebelah kanan. Dan biasanya tidak hanya lumpuh, tapi ada yang namanya apasia. Apasia itu apa? Tidak bisa bicara. Apasia itu ada dua, karena dalam otak itu bisa apasia motorik dan apasia sensorik. Motorik itu sama sekali tidak bisa ngomong, ngomong tidak bisa. Sensorik bisa ngomong, tapi tidak sesuai dengan kehendak. Saya lapar, bisa makan, jika makan itu, aku ini minum. Jadi yang diucapkan tidak sesuai dengan yang ada di pikiran. Itu sensoriknya. Ini motorik tidak bisa bicara. Jadi di fotonya tidak bisa ngomong. Itu motorik. Jadi jangan marah Bu kalau orang tua. Aku juga ke minum, kayak minum susu, jalur panganan. Nah, kamu kok nganyel kok itu di jalur di kayak itu yang budaya itu. Ya, itu sensoriknya yang tenang. Jadi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Jadi dia mau marah, dia enggak. Nah itu pelampiasan itu marah. Monggo ada lagi yang ditanyakan? 3 menit. 3 menit lagi. Monggo ada yang ditanyakan 3 menit lagi. Ya. Saya bedanya vertigo sama darah tinggi. Berapa? Ya. Kalau vertigo itu bagaimana? Ya. Ya. Vertigo sama darah tinggi. Darah tinggi itu sama dengan hipertensi. Tensi normal itu adalah kurang lebih 120/80 atau 130/80. Tapi kalau usianya sudah lewat 60, biasanya 135 gitu ya. Itu tensi. Kalau tensinya 150, bawahnya 100 itu sudah masuk darah tinggi. Namanya hiper kan lebih, tensinya lebih hipertensi. Tapi kalau vertigo, mungkin vertigo itu tensinya bisa normal. Vertigo belum tentu tensinya tinggi. Vertigo itu gangguan keseimbangan. Mumet, mubeng. Ini di tensinya normal. Tapi ada juga yang tensinya tinggi. Memang dia ada tensi bukan karena vertigo jadi tensi tinggi. Kan memang pakainya tensi tinggi adalah kena vertigo. Jadi tensinya ya dua. Vertigo itu hukum-hukum Mak. Jadi mumetnya vertigo Mak. Vertigo itu merem Mak. Merem. Dan biasanya mual, ya enggak? Mual. Jadi beda ya. Vertigo belum tentu hipertensi. Dan hipertensi juga belum tentu dia vertigo. Jelas ya? Hipertensi itu tensinya yang tinggi. Vertigo itu gangguan keseimbangan sehingga hukum ini ibaratnya kalau vertigo itu mesti mabuk muter-muter. Ya, tadi pagi saya ada pasien vertigo. Malam minggu katanya jam 12 malam cuma vertigo dibawa ke dokter pun. Cuma observasi 1 jam bayar 600. Tadi pagi itu dibawa ke dokter pun, observasi disuntik, observasi 1 jam bayar 600. Kok sakit gitu? Sekarang ya BPJS kalau bukan emergensi
betul-betul tidak bisa dijalin BPJS. Terus saya bilang, lah kok mboten sore mriki, lah sore dari Kima kok Bu. Kima iki bunyi-bunyi saluran. Saluran bunyi nggih, saluran sekolah nggih sakit. Lanjut, nggih sakit pakai BPJS. Ujungnya kula butuh arep kok. Ya orang gue itu sih dia bayar itu lah, kalau satu bulan bayar kok itu jadi lagi ya memang sekarang begitu. Ada yang mondok itu juga kadang-kadang ditarik. Ya, ya tidak dikatakan. Ada yang saya dapat tujuan, tapi di sana didukung ibu kita ke rumah dokter, bayar berapa? 2 juta. Ya itu, jadi hal seperti itu sering terjadi. Alasannya obat ini tidak ada di, ya itu loh, nah, itu bayar 2 juta, ada itu dulu ya. Kurang ibu pelaku apa yang dengan sehat, terhindar dari penyakit yang membahayakan. Jadi nengok atau pilek flu memang dia harus sulit atau pilek flu gitu, nah gitu masalah. Sudah dokter. Dan sudah ya, karena sudah selesai, terima kasih, sudah bermanfaat. Prolanis Saroja, Prolanis Saroja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.